Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam budaya, lestari budaya. Jadi, yang pertama, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang menjelang sore ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian sebelumnya kami memohonkan izin Bapak Kepala Taman Budaya tidak bisa mengikuti acara hari ini dan membuka karena beliau masih ada tugas, bersamaan tugas di Lampung dalam acara rapat koordinasi temu karya Taman Budaya se-Indonesia. Kemudian saya atas nama Taman Budaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, kepada para peserta yang sudah hadir untuk melaksanakan acara yang kita tandai dengan dialog teater. Kemudian kita sampaikan bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta lewat Taman Budaya pada tahun 2021 ini ada beberapa kegiatan yang khususnya untuk membuat ruang untuk berdialog, yaitu yang antara lain yaitu dialog tari atau sering disebut Mas Taryo, masyarakat tari Yogyakarta. Kemudian ada dialog kerawitan atau yang disebut Mas Karyo, masyarakat karawitan Yogyakarta. Kemudian dialog seni rupa dan satu lagi yang kita jalankan sekarang ini yaitu dialog teater. Pada tahun ini Taman Budaya baru bisa memberi ruang dalam 1 tahun, baru 4 kali dialog. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa dialog ini tentunya bertujuan untuk berdiskusi bersama yang nantinya akan dipandu oleh narasumber yang terdiri dari Bapak Wahyono Giri, kemudian Bapak Indranto Merik, dan Bapak Hisam Afakri. Ketiga narasumber itu nanti akan memandu tentang permasalahan-permasalahan atau apa-apa yang ada di dalam, tentunya di dalam kesenian teater. Jadi nanti mudah-mudahan kegiatan ini nantinya dapat bermanfaat tentunya bagi masyarakat teater. Selain silaturahmi juga akan
menemukan atau semacam ada keputusan-keputusan yang harus kita tindak lanjuti. Jadi, kemudian untuk sasaran ini memang mayoritas kita lebih ke generasi muda, karena generasi muda adalah estafet kita. Jadi mudah-mudahan semakin banyak, dengan adanya ini semakin banyak generasi-generasi muda yang mendalami dunia seni teater. Jadi saya kira tidak panjang lebar, saya kira sambutan saya cukup. Kemudian tidak lupa semuanya nanti akan saya serahkan kepada narasumber untuk melaksanakan acara dialog teater ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita nanti akan masuk ke dalam dialog teater, berikut kita akan nikmati bersama penampilan dari Teater Bujang Jogja yang pada sore hari ini akan menampilkan petilan naskah dari Lampor, sutradara Dina Megawati, penulis naskah Wahyono Giri MC, supervisor Dani Budaya, kemudian artistik Agus Fatwa, Adon Sakti, lighting Ade Herlambang, pemain Syarfi, Nizar sebagai Dodo, Azra sebagai Yanto, Zahwana sebagai Pardi, Naura sebagai Surti, dan Asih memerankan Kani. Kemudian ada penari dolanan anak yaitu Natswa, Berlian, Gian, Cira, Anggun, Safa, Erik, Vina, dan juga Sasa. Kemudian yang berperan sebagai warga ada di sini ada Sahnas Adi sebagai Pak Arjo, kemudian Tia sebagai Bang Pon, Kliwon diperankan oleh Krisrat, kemudian Masa Yuninda sebagai Yukemis, dan ada Tata, Alda, Excel, Afifah, dan juga Rosella. Baik teman-teman, inilah pementasan Teater Bujang Jogja. Selamat menyaksikan.
bohong kamu nih. Benar Pak, kami sudah mendadak ke seluruh tempat ini, tapi tidak ada Pak. Jangan. Kemana Pak? Bus, ngawur. Gimana? Gini aja, coba biar Bapak cari si Semi. Siapa tahu masih ketemu nanti. Oh ya Pak, saya. Nih, Semi. Nih, Semi. Semi. Aduh, si Semi nggak ada kemana ya? Nih, Semi. Nih, Semi. Tolong, 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 Semi. Tolong, Semi. Balik Pak, benjol. Mana Pak? Si Semi Kenapa Pak? Dibalik apa dia pakai Pak? Semi anakku hilang. Hilang. Lah, Pak, paling dia itu kok Pak cuma ngumpet Pak di balik pohon. Nah, bener Pak. Atau Bapak coba cek di rumah, barangkali sudah pulang ke rumah. Nggak mungkin. Aku itu dari rumah. Si Mboknya aja khawatir kok. Si Semi nggak pulang-pulang sampai jam segini. Terus kata anak-anak itu, mereka tadi main petak umpet. Terus si Semi nggak keluar lagi. Ini pasti ada yang tidak beres. Ini pasti ada yang tidak beres. Tidak beres di mana, Bang? Mana, Mbak? Ini pasti ulah setan. Setan. Ya, setan yang sukanya menculik anak-anak. Sebentar, Mbak. Ini kan sudah zaman teknologi, zaman modern kayak gini loh, Mbak. Kok ya masih ada yang namanya setan? Setan itu tidak mengenal zaman. Setan itu tidak ada takut-takutnya sama yang namanya manusia. Lawang sudah menjadi tugasnya kok menggoda manusia. Terus harus gimana, Mbak? Iya, Mbak, harus gimana ini? Kasihan saya, Mbak, ini, Mbak. Malam ini kita harus segera menyelamatkan Semi. Oh, betul itu. Sebelum dia memakan jamuannya. Lapor itu. Lapor. Sebelum dia. Oh, jangan sampai, Mbak. Nah, kamu Iwan, Saya, Mbak. warga desa sini kok masing-masing mengambil perkakas dapur. Perkakas dapur, Mbak. Ya,
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Salam budaya. Lestari budayaku. Wah, begitu ya. Oke, teman-teman semua. Hari ini Selasa Pon tanggal 23 Maret tahun 2021. Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Taman Budaya Yogyakarta bekerja sama dengan Sindikat Aktor Yogya menggelar diskusi teater Kres 1. Biasanya kalau Kres 1 ini kedepannya akan ada Kres 2, Kres 3 dan selanjutnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh pihak Taman Budaya melalui Bapak Anggoro tadi ya, bahwa tahun 2021 ini rencananya ada 4 kali penyelenggaraan untuk seni teater. Jadi ada diskusi seri 2, diskusi seri 3, dan diskusi seri 4. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk hari ini adalah episode pertama dari rangkaian tersebut dengan mengambil tema atau tagline teater sebagai media pendidikan karakter. Di sini menarik temanya karena ada interdisipliner keilmuan antara teater dan karakter. Berarti kalau hubungannya dengan pendidikan karakter, di sini ada unsur pendidikan, ada juga unsur pembangun karakter, berhubungan juga dengan psikologi ya, dan lain sebagainya. Nah, siang hari ini kita menampilkan atau mengundang 3 pembicara yang saya kira teman-teman semua sudah mengenal beliau. Ada 3 pembicara, saya kenalkan terlebih dahulu. Untuk pembicara yang pertama di ujung sana ada Bapak Wahyana Giri Mawacipto. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Giri. Kita sapa beliau dengan Pak Giri gitu ya. Pak Giri, beliau adalah pelaku teater baik praktisi maupun akademisi karena beliau juga mengajar di kampus Yogyakarta dan beberapa sekolah lain. Kemudian saya tahu beliau ini juga merupakan pendamping teater di banyak golongan atau banyak media umur dan lain sebagainya. Salah satu pembina juga di Teater Bocah Jogja. Kemudian beliau juga aktivis. Ini saya bacakan singkat saja ya teman-teman. Nanti kalau panjang-panjang enggak malah presentasi biografi gitu. Salah satunya adalah beliau juga aktivis pegiat teater untuk pekerja seks komersial, kemudian pembantu rumah tangga. Karena juga berhadapan dengan mahasiswa, beliau juga pembina teater di lapis mahasiswa, di tingkat mahasiswa, jadi SD sampai mahasiswa. Nanti akan bercerita bagaimana sih sebenarnya pembangunan karakter melalui media teater untuk usia-usia tadinya. Mungkin akan sedikit bercerita tentang pengalaman mengenai hal itu bersama Pak Wahyana Giri. Kemudian yang kedua, yang paling ganteng sendiri ya, beliau adalah Bapak Merit Indra. Selamat sore Om Merit Indra. Beliau kita tahu sendiri merupakan salah satu sosok yang berteater lebih dari usia beliau. Usia beliau ini sudah 70 tahun ke atas. Jadi 50 tahun Pak Merit ini benar-benar hidup untuk teater dan menghidupi teater. Jadi selama 50 tahun beliau juga lama berteater di Jakarta. Kemudian merupakan salah satu perintis di Yogyakarta untuk fase-fase awal di teater alam dulu. Nanti beliau juga akan bercerita banyak tentang bagaimana perkembangan teater bisa ditarik dari segi pembangunan karakter. Bahkan bisa mengkomparasi kalau dulu teater itu latihannya begini-begini, pembangunan karakternya begini-begini. Nah, akan dikomparasikan dengan hari ini. Kalau hari ini teater sekolah itu bagaimana dan sebagainya. Karena beliau juga terakhir juga saya mengetahui mengajar di salah satu SMA di Yogyakarta. Yang ketiga ini adalah Bapak Hisam Afahri. Wah, ini kalau dokter Andes Hisam Afahri MED, Master Education. Terus apalagi titelnya banyak ini beliau. Kemudian ada MCH, Master Clinical Hypnotherapy. Nah, beliau adalah psikolog, kemudian main terapis psikologi, asesor, trainer, CEO Jasa Psikologi Indonesia atau JASPI Solo. Nah, ini adalah tamu utama kita siang hari ini, beliau yang akan menarik garis bagaimana psikologi bisa berjalan di teater, bagaimana teater dengan psikologi bisa membentuk teater. Nah, nanti kuncinya ada di
beliau. Kira-kira begitu, tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita siang hari ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu teman-teman semua, nanti presentasi kita, diskusi kita akan dibagi 2 termin. Yang pertama nanti adalah pemaparan seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing dari pembicara nanti sekitar 10 sampai 20 lah untuk presentasi, kemudian menyampaikan pengalaman-pengalaman, terus kemudian esensi dari diskusi teater kita, teater sebagai media pembangun karakter atau pembentukan teater. Kemudian termin kedua nanti ada sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi teman-teman semua nanti yang masih merasa kesulitan atau kebingungan bisa bertanya dengan ketiga narasumber. Tenang, ada door prize, berhadiah mobil door prize-nya dalam bentuk brosur ya teman-teman. Kira-kira begitu. Untuk mengawali siang hari ini, diskusi teater siang hari ini, kita mulai dari yang paling selatan, paling ujung, kita mulai dari Lek Giri. Lek Giri ini dalam makalah di sini menyampaikan teater sebagai alat. Seperti apakah teater sebagai alat itu? Nah, monggo Lek Giri, waktu dan tempat dipersilakan untuk memulai diskusi kita hari ini. Monggo. Baik, terima kasih Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, saya sulit membedakan ketika saya duduk di sini. Saya selalu bukan menjadi Giri gitu. Saya dari tadi adaptasi. Aku dari sopo ya, karena ini panggung. Kalau di sana saya Giri gitu. Jadi agak bingung saya. Aku Giri duduk, Giri wae lah, tapi ternyata agak sulit ternyata. Apalagi nggak boleh ngerokok gitu. Boleh asbak. Nanti kita akan merokok. Saya sering ketemu kawan-kawan penggiat seni di desa-desa, di kota-kota juga selalu bilang bahwa kesenian itu adalah tontonan dan tuntunan. Selalu begitu. Tontonan, satu hiburan yang menarik, kemudian menjadi satu ajaran, satu tuntunan. Itu menjadi satu ugeman yang diyakini bersama bahwa ketika mereka sedang menggelar hajat di sebuah panggung, sedang melakukan pementasan, mereka adalah sedang melakukan ibadah untuk memberi pendidikan kepada audiennya. Itu yang disadari oleh para seniman. Namun pada perkembangannya saya tidak mengugemi itu saja. Teater bagi saya adalah alat. Teater adalah sesuatu yang bisa untuk merubah para penggiatnya, orang-orang yang terlibat di sana, orang-orang yang aktif di dunia itu. Bukan saja dia mampu melakukan sesuatu di panggung, kemudian memberi tuntunan kepada para penontonnya, tetapi dia bisa melakukan perubahan pada dirinya dan pada penontonnya. Itu bagi saya. Jadi celakalah kalau saat ini kita masih bisa membayangkan bahwa teater adalah suatu peristiwa ritual di Yunani, pemujaan para dewa. Sejarah teaternya begitu. Kemudian pada perkembangan teater ada suatu peristiwa di panggung, prosenium atau pendapan atau arena yang ditonton banyak orang. Itu masalah. Saat ini teater adalah satu alat untuk pemberdayaan. Itu yang terjadi, kawan-kawan. Itu yang saya alami. Saya akan bicara lebih pada testimoni daripada akan bicara teori, karena nanti malah tidak terjadi diskusi, malah mau jadi kayak kuliah. Jadi jauh ketika usai Dewija Pridro Klimanov dengan teater dan nilainya di Indonesia, kemudian Presiden Soekarno melakukan satu gerakan-gerakan untuk publikasi ke negara-negara. Kemudian saat itu kemerdekaan Indonesia terjadi dan ada peristiwa yang luar biasa. Kemudian ada satu perubahan pergerakan kesenian yang tadi kesenian rakyat yang ada di desa-desa ingin diubah, ada sesuatu yang modern. Kemudian datanglah, saya tidak akan cerita persoalan politisnya, tapi saya akan bercerita bahwa seseorang bernama Rendra datang ke Indonesia membawa ilmu baru, membawa satu teori baru, membawa satu metode baru untuk belajar berkesenian bernama teater. Dahulu kala, bahkan ketika saat-saat ini saja, ketika saya masih sering ke desa-desa, saya terperanjat ketika ingin nonton pertunjukan ketoprak di desa, ketoprak-ketoprak yang sekelas desa itu. Malam nanti pentas sore ini mereka baru berkumpul, kemudian ceritanya dituangkan di sana, dikasih wos, didapuk, di casting, kemudian malamnya pentas. Saya bisa bayangkan kalau itu sebagai sebuah tontonan dan tuntunan, oke lah.
Tapi selama teman-teman aktivis ketoprak yang pentas itu, selama mereka mengikuti perkumpulan itu, nonsen kalau mereka akan melakukan perubahan dalam dirinya. Karena apa? Metode-metode proses latihan dasar yang dikenalkan oleh Rendra, itu saya meyakini itu karena baru oleh Rendra, olah vokal, olah tubuh, preposition, komposisi, kemudian sampai ke latihan ekspresi dan sebagainya, itu pada proses itulah sebenarnya yang melakukan yang terjadi perubahan seorang aktivis teaternya. Pada satu titik yang namanya preposition, pemusatan pikiran, nanti Mas Fahri akan bicara detail, akan bicara kenapa metode itu bisa dijadikan orang untuk melakukan perubahan sikap, perilaku. Meskipun kalau di taman siswa di perguruan saya itu yang namanya sifat, bentuk, isi, irama itu bisa dirubah. Yang di 4 itu hanya 3 yang bisa dirubah, tapi 1 tidak bisa dirubah, yang namanya sifat. Bentuk, isi, irama itu bisa dirubah, tapi sifat tidak bisa dirubah. Sifat seseorang itu tidak bisa dirubah, sikap bisa dirubah. Artinya ketika saya memulai belajar teater, bermain-main teater bersama para PSK, peserta komersial yang ada di Sarkem dan Parangkusumo, saat itu goal yang saya capai adalah bahwa mereka harus melepas pekerjaan itu dan mereka harus mencari satu pekerjaan yang lebih enjoy lah, dalam tanda petik enjoy, lebih dipandang orang layak gitu, karena itu pekerjaan yang bagi banyak orang hina gitu. Nah, goal di situ dalam proses latihan itu, dalam setiap latihan preposition saya selalu tekankan pada teman-teman PSK itu bahwa pekerjaan yang paling mulia dan sebagainya itu adalah pekerjaan yang lain selain itu. Itu salah satu metodenya. Juga misalnya ketika saya ke teman-teman SMA, saya pada saat jauh 15 tahun yang lalu mengajar di SMA Taman Madya di Taman Iswa, khusus anak-anak yang ikut teater di sana itu anak-anak yang nakal. Justru bukan anak-anak yang sadar, anak-anak yang nakal justru dimasukkan teater. Anak-anak yang kepala sekolah sudah angkat tangan ini harus dipecat, harus dikeluarkan dari sekolah, tapi masukkan ke grup teater dulu, digodok di sana. Kemudian kalau guru teaternya angkat tangan, berarti anak itu dipecat, dikembalikan ke orang tuanya. Proses belajar selesai. Nah, di saringan terakhirnya ada di teater. Di teater nah, dengan metode yang namanya preposition, dengan metode latihan-latihan dasar, di sana ada tanggung jawab, ada kerjasama, ada percaya diri dan sebagainya, itu diberikan pada anak-anak. Ada proses yang namanya mengenolkan, membuat seorang anak yang mengikuti pasal nanti itu menjadi betul-betul tidak bermakna bagi dirinya. Jadi dinolkan hati dan pikirannya. Kemudian pada saat mereka sadar benar aku tidak berarti apa-apa, saat itulah kita charger. Kalau orang-orang ekstrimnya HTI ya disitulah kita dibaiat, masuki ada di teroris atau di apa. Disitulah saya masukkan bahwa kamu orang yang berguna, kamu akan menjadi seorang yang bertanggung jawab, kamu menjadi orang yang itu. Metode itu hanya bisa dilakukan dengan praktek, kalau bicara dengan teori akan sangat sulit. Ini bagian dari kenapa teater adalah alat itu. Jadi sudah tidak saatnya kita akan bicara bahwa teater hanya di panggung saja. Teater adalah ketika kita sedang proses dalam sebuah pertunjukan. Saya kira kalau teman-teman baca makalahnya bisa dibaca di sana. Saya agak kebingungan sendiri karena ketika nulis itu sudah sadar. Jadi goyong ini tulisanku. Artinya saya ngalir saja, tidak secara akademis, berbeda dengan Mas Fahri itu akun mulus akun begitu saja. Dengan banyak testimoni. Kalau teman-teman tadi menyaksikan teater Bocah Jogja, anak-anak di sini mereka bermain, yang kita cari bukan sebuah pertunjukan yang sangat indah dapat tepuk tangan, bukan. Wah, anak-anak bermain dengan baik, tidak. Itu bagi kami, bagi teman-teman yang mendampingi, bukan itu tujuan kita. Bukan mencari sebuah pertunjukan yang bagus, tetapi lebih pada bagaimana membentuk anak itu menjadi orang yang percaya diri, yang berani menyampaikan pendapat, berani berbicara di muka umum dan sebagainya. Nanti semuanya kalau mau tanya ibu-ibu, ada di sini beberapa ibunya, bagaimana setelah mengikuti itu ternyata anak saya luar biasa Pak. Metodenya
nanti diskusinya aja. Saya kira itu hanya pancingan kecil daripada saya panjang lebar. Terima kasih, biar nanti yang banyak bicara teman-teman. Matur nuwun. Oke, terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk Pak Wahyana Giri. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi teater itu bukan hanya sekedar sebagai tontonan atau tuntunan, itu kesimpulan pertama. Kemudian lebih cenderung fokusnya ada di dalam prosesnya. Jadi proses itu bagaimana teater itu menjadi semacam alat pemberdayaan, kemudian alat pengorganisasian, alat untuk merubah diri seseorang menjadi lebih baik. Tergantung goal dari setiap capaian ya. Nah, kalau anak-anak ya minimal larinya adalah bagaimana anak itu kemudian terbentuk mental berani dulu, kira-kira begitu, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman boleh bertanya soal teater sebagai alat pemberdayaan di forum yang kedua. Kemudian kita sambung langsung kepada Pak Meritindra. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, beliau saya kira soal pengalaman sudah tidak perlu disangsikan ya. Sudah 50 tahun hidup dan menghidupi teater. Ya akan bercerita bagaimana proses teater, kemudian kita tarik hubungannya dengan pembangunan karakter orang-orang teater. Bisa kita tarik komparasinya dari zaman dulu sampai sekarang. Monggo Pak Di Meritindra dipersilakan. Eyang Meritindra, monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera. Kita alhamdulillah hari ini kita ketemu di Gedung Sosietas Taman Budaya Yogyakarta. Kebetulan tema kali ini cukup menarik, yaitu tentang teater sebagai sarana pembentukan karakter. Saya tidak bisa berbicara selancar Mas Giri. Saya nanti akan membacakan makalah saya. Kalau nanti tiba-tiba teman-teman ada yang mau dibicarakan atau kurang puas, monggo saja. Lalu tambahan, tadi Mas Giri menyampaikan ada tontonan, ada tuntunan, dan saya tambah satu lagi, ada tatanan. Jadi tontonan, tuntunan, tatanan. Kira-kira seperti itu. Saya akan bacakan makalah saya sendiri. Ini saya tulis supaya lancar. Takutnya nanti kalau tidak saya baca nanti malah ngelantur kemana-mana. Pandangan tentang pendidikan karakter di teater sekolah. Saudara-saudara, kata sandiwara, drama, lakon, dan pentas sudah tidak asing lagi bagi orang yang berkecimpung dalam dunia teater. Kata drama terpakai di seluruh dunia, sedangkan yang populer atau yang biasa disebut di Indonesia ialah kata sandiwara. Seni sandiwara atau drama juga seni-seni yang lain, yaitu lukis, sastra, tari, musik, dan sebagainya. Juga seluruh kehidupan manusia yang tak ada batasnya. Saya hanya membatasi seni sandiwara, seni drama dalam kehidupan anak-anak sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, lebih dikenal dengan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang drama atau teater. Masalah pendidikan boleh dikatakan itu masalah yang cukup pelik, rumit. Masalah kehidupan manusia ini. Kegiatan seni sandiwara yang dituangkan ke dalam persoalan pendidikan, di mana hal itu dilakukan dengan keberanian dan dengan dasar pikiran bahwa nantinya apa-apa yang terkandung dalam persoalan seni drama berhubungan erat dan sangat bermanfaat sedikit banyak terhadap hati dan pikiran, sikap, perilaku, bahkan karakter dari orang, anak-anak yang berkegiatan dalam bermain drama atau teater. Tidak banyak sebenarnya harapan-harapan dengan dimulainya sistem penyajian seperti sekarang ini, di mana di dalamnya terdapat kemungkinan untuk mengajarkan seni drama atau teater dalam kegiatan ekstrakurikuler ini. Saya punya keyakinan seni drama atau teater adalah salah satu media pendidikan yang sangat baik untuk membentuk karakter orang atau manusia menjadikan lebih baik, lebih berdaya, lebih berkarakter, bermanfaat, berguna bagi kita
lingkungan, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, dengan tidak melupakan Bapak Usmar Ismail, salah satu pelopor dari sandiwara atau drama modern di Indonesia, juga Bapak Rendra sendiri. Sampai saat ini masih terasa kekurangan tentang sistem kesandiwaraan atau keteateran di kalangan anak-anak sekolah menengah tingkat mahasiswa, terutama pendidikan yang mengarah pendidikan yang mampu menjadikan orang-orang berkarakter, mempunyai rasa disiplin pribadi dan disiplin kelompok yang cukup tinggi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan orang-orang yang berkarakter itu? Orang-orang yang membudayakan disiplinnya sampai bisa disebut berkarakter. Pengalaman pribadi saya setelah menekuni dunia teater selama kurang lebih 50 tahun dan masih aktif baik sebagai pemain atau sutradara, memang saya lebih menerapkan mempunyai rasa percaya diri yang cukup tinggi, rasa disiplin pribadi, disiplin kelompok, lebih menghargai dan menghormati pendapat atau pikiran-pikiran orang lain. Paling tidak bisa menghibur orang lain dan diri sendiri, bahkan sering mentertawakan diri sendiri. Kalau mentertawakan orang lain itu sudah biasa. Bagaimana kehidupan teater di kalangan anak-anak sekolah dan di teater? Meskipun banyak juga teater ini belum juga mengenalkan rasa disiplin itu. Berawal dari tahun 1972, saya bersama Teater Alam Jogja sudah melakukan pelatihan-pelatihan dan pementasan baik di Jogja, luar Jogja, Jakarta, Surabaya, Malaysia, Lampung, dan kota-kota lain di Pulau Jawa ini. Disitulah saya menemukan makhluk yang bernama karakter itu. Tentu saja dengan tidak melupakan Bapak Aswar AN sebagai guru dan pendiri dari Teater Alam dan pendiri salah satunya Bengkel Teater. Disitulah sekali lagi saya menemukan karakter pribadi dan bisa paling tidak mengikuti pendidikan atau pelatihan demi kehidupan teater. Saya nggak tahu di alat janggu ini, mungkin ini salah ketik. Tentu ini pertanyaan yang cukup rumit untuk menjawabnya. Salah satu jawabannya ya kita lihat siapa pelatihnya, karena mereka-mereka inilah yang menjadi panutan, orang-orang yang mampu mengantarkan, melatihkan, menerapkan rasa disiplin pribadi dan disiplin kelompok itu. Sebagai contoh misalnya Rendra dengan Bengkel Teaternya, Arifin Sinur dengan teater kecilnya, Teguh Karya dengan teater populernya, Putu Wijaya dengan teater mandirinya, Nano Riantiarno dengan teater komanya, Aswar AN dengan teater alamnya, Suyatna Adirun dengan studi klub teater Bandungnya, dan sebagainya. Pada tahun 1974 saya sudah mengajar teater di Semea Negeri 2 Yogyakarta, ekskul ya. Juga pernah pentas di salah satu arisan teater Jogja, bahkan pernah menjadi tuan rumah arisan teater. Tahun 1978 saya mengajar teater ekskul di SMA Negeri 11 Bulungan Jakarta sampai tahun 1982. Sering pentas di Gelanggang Remaja Bulungan dan Taman Ismail Marzuki dalam festival teater, baik babak penyisian, babak final Festival Teater Jakarta, dan berlanjut saya mendirikan teater SS di Bulungan Jakarta. Pentas di Bulungan, pentas di TIP. Sekarang ini SMA 11 menjadi SMA 70. Ini salah ketik nih, Semea nih. Siapa yang ketik nih? Ini bukan Semea, SMA deh. Dina. Oh, penjahat kalimat nih. Berlanjut saya mendirikan teater SS di Bulungan, pentas di Gelanggang Remaja Bulungan dan di TIP. SMA 11 sekarang menjadi SMA 70 setelah bergabung dengan SMA 9 Negeri, semuanya di lingkungan Bulungan Jakarta Selatan. Akan kita jadikan aktor dan aktriskah semua anak sekolah lewat teater sekolah itu? Tentu jawabannya tidak. Tidak semua orang mempunyai bakat seni dalam lingkungan yang sangat kecil ini, yaitu lingkungan sekolah. Tidak semua murid mempunyai kemantapan untuk jadi seorang aktor ataupun aktris. Jangan lupa, tanpa pemupukan dan pengembangan bakat pun
tidak ada artinya sama sekali. Pendidikan yang mengarah kepada karakter lewat teater sekolah pasti menjadi penting. Saya mengutip kata-kata Bung Karno, nation and character building, seperti pernah disampaikan oleh Bung Karno sebagai bapak proklamator bangsa Indonesia. Jangan sampai dilupakan. Wassalam. Ini saya bikin hanya 2 lembar singkat, mudah-mudahan padat dan cukup jelas. Teman-teman, saudara-saudara, bicara karakter sesuai tema hari ini, teater sebagai sarana pembentukan karakter. Teater sebagai sarana pembentukan karakter. Karakter adalah pondasi untuk menjaga kokohnya kehidupan dalam segala aspek. Salah satunya yang saya tulis, pendidikan karakter di teater sekolah ini. Bicara karakter pasti sangat panjang. Ini apakah diteruskan atau tidak, non sewu teman-teman panitia, karena ada azan. Oh terus? Iya, silakan lanjutkan. Oke. Enggak apa-apa? Iya. Jadi bicara karakter pasti sangat panjang. Tapi pasti akan kita kaitkan, kita hubungkan dengan karakter yang itu lewat pendidikan teater. Bagaimana karakter itu menjadi sangat bermanfaat, sangat berguna, minimal untuk diri kita masing-masing, bahkan berguna untuk lingkungan kita masing-masing, lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, dan seterusnya. Itulah yang namanya karakter. Nanti lebih jauh akan disampaikan oleh ini sahabat saya Mas Hisam, karena bicara teater sangat banyak kaitannya dengan psikologi, filosofi, sosiologi, bahkan politik, bahkan ekonomi, dan seterusnya. Itulah teater, itulah makhluk yang namanya teater. Pasti kawan-kawan pasti tahu, kalau di teater itu pasti ada seni rupa, sastra, musik, film, tari, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk Pak Mrid Hendra ya, yang sudah menceritakan pengalaman beliau ketika mengajar teater sewaktu di Jakarta, kemudian menarik pentingnya anak-anak muda hari ini ya, termasuk keprihatinan beliau tadi soal bagaimana kedisiplinan yang turun, kemudian karakter yang murad-marid dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya barangkali bisa diperbaiki atau melalui teater bisa menjadi semacam terapi, begitu ya kira-kira. Terima kasih Pak Mrid Hendra. Nanti soal bagaimana kesulitan dari teman-teman bisa ditanyakan sama beliau langsung. Oke, kita sambung untuk yang ketiga. Nah, ini yang akan menjelaskan barangkali entah, saya tidak tahu apakah dijelaskan secara teoritis atau dengan penyampaian seperti apa oleh Pak Isam A. Fahri. Tapi yang jelas hari ini kita akan menarik bagaimana psikologi bisa berjalan atau dijalankan melalui teater, dan sebaliknya bagaimana teater sebagai media pembangun atau menciptakan sebuah karakter melalui sebuah teater. Kira-kira begitu ya Pak Fahri, nanti dijelaskan secara rigid seperti apa. Jangan lupa teman-teman semua, nanti setelah ini ada sesi tanya jawab. Nanti yang bertanya silahkan mengacungkan tangan, kemudian maju ke depan. Di depan situ ada mikrofon yang bisa digunakan untuk bertanya. Kira-kira begitu Pak Isam Fahri, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Oh begitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera semuanya. Baik, saya Hisyam A. Fahri. Tadi saya jelas Hisyam A. Fahri. Fahri itu fam saya. Fam itu adalah keluarga. Sudah cukup lama saya di Jogja, sudah sekitar tahun 80. Saya berdiri saja karena biasa jadi trainer itu kadang-kadang berdiri. Oke. Dunia teater itu adalah bagian dari sebuah sikap perilaku manusia yang disebut dengan karakter. Jadi karakter itu adalah sebuah kata lain dari perilaku.
Apakah karakter adalah pribadi manusia yang sesungguhnya? Tidak, karena karakter bisa dibentuk mau kemana. Sama halnya adalah sebuah istilah, ketika bayi masih kecil itu sepertinya putih, orang tuanya lah yang akan memberikan warna kepada si anak itu. Nah, warna itulah yang namanya karakter. Tetapi apakah putih itu sebagai kepribadian utamanya itu akan berubah menjadi warna hijau dan merah sebagainya? Tentu tidak. Seorang yang ekstrovert sekalipun, kalau dasarnya dia ekstrovert, dia pasti akan ekstrovert. Namun pada akhirnya ekstrovert itu akan dialihkan kepada positif atau negatif, itu tergantung bagaimana lingkungan itu bekerja. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, teman-teman sahabat semuanya, terima kasih. Sesungguhnya saya masuk dalam dunia teater secara intens, artinya fokus pada sebuah kajian-kajian di dunia teater itu setidak-tidaknya sudah memasuki tahun kedua. Jadi setelah pentas Oedipus sama beliau-beliau tokoh-tokoh ini tahun lalu ya, Januari tahun lalu, saya betul-betul intens dalam dunia teater. Kenapa? Karena banyak kaitan dengan bidang-bidang. Kebetulan saya menekuni sebuah bidang psikologi yang kita sebut dengan psikologi transpersonal, yaitu psikologi yang mengkaitkan dengan hubungan-hubungan berinteraksi antara satu dengan yang lain, termasuk juga bagian-bagian bagaimana seorang itu punya kepribadian jati diri terhadap lingkungannya, sosialnya, budayanya, mitosnya, dan sebagainya. Baik, saya didapuk untuk berbicara tentang karakter untuk kedekatan dengan dunia teater. Saya sangat luar biasa tadi, begitu duduk di samping operator, melihat adik-adik kita nonton, melakukan ekspresinya. Saya melihat, merasakan, mencoba untuk menjadi bagian dari adik-adik kita, anak-anak tadi di awal. Saya teringat dalam sebuah pelajaran di psikologi bahwa setiap manusia punya topeng. Topeng itulah yang dijadikan figur perannya. Kalau saya berada di sini, ya saya menjadi seorang pembicara. Saya pakai baju yang agak rapi sedikit. Ya karena itu saya topeng untuk sebagai seorang pembicara. Tetapi kalau saya sudah nongkrong di warung, ya, di kantin, ya mungkin saya tidak akan menggunakan jas ini karena saya membuka topeng yang lain. Nah, hal yang menarik yang tadi kita lihat dalam sebuah proses pementasan adik-adik itu adalah yang saya tangkap, yang menyentuh perasaan kita benar-benar adalah pelajaran tentang perubahan. Kalau tadi Om Merit mengatakan sejak Rendra masuk ke Indonesia terus dia merubah stigma-stigma tentang perteateran. Nah, apakah semudah itu tiba-tiba datang Rendra terus kemudian orang mau mengikuti? Kan tentu tidak, Pak. Pasti butuh proses untuk bisa mengikuti pola-pola yang dibawakan oleh seorang Rendra. Nah, pelajaran yang kita petik tadi itu adalah tentang perubahan. Ketika seorang anak yang hilang kemudian didogma bahwa anak hilang ini adalah disebabkan oleh extrasensory perception, kekuatan-kekuatan lebih di luar dirinya, ngedukun lah kira-kira begitu. Tapi diprotes sama anaknya, loh kok sampai sebegitu jauh sih? Padahal sebetulnya dia cuma hanya ngumpet saja gitu. Nah, disinilah persoalannya, bahwa sesungguhnya merubah cara pandang seseorang itu tidak seperti kita merubah minuman bulak terus kemudian tumpah, tidak. Dia butuh sebuah proses. Nah, apa hubungan dengan kita? Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mau mengikuti perubahan zaman, insya Allah hidupmu pasti tidak menjadi apa-apa. Ketika kita tidak bisa mengikuti tren, ketika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, silakan kau akan menjadi orang yang stres. Setiap Sabtu sebetulnya saya punya klinik di rumah sakit Happy Land. Ada biro namanya Mental Care di sana. Dan suatu saat saya dimintai oleh Dr. Indu Wicaksono, seorang psikiatri di Jogja, untuk menghadapi orang-orang yang tidak mau menghadapi sebuah perubahan. Nah, ini poinnya. Dan itu terjelas pesan-pesan disampaikan oleh tadi adik-adik kita, anak-anak kita, tentang betapa kita harus menerima sebuah perubahan pun dengan dunia perteateran.
Kalau dulu dogma-dogma teater itu datang dari Romawi, yang tadi Om Giri bilang dari Romawi, ada ini, ada segala macam, tapi begitu Rendra datang, terus ada berubah, ternyata dia juga berkaitan dengan psikologi, dengan sosiologi, dan macam-macam. Sejauh mana kita mau bisa merubah perubahan? Itu poin pertama. Nah, karena kalau kita dapat merubah perubahan, artinya kita juga dapat merubah pikiran kita, mind kita, dan itu bisa memberikan sebuah perubahan tentang karakter. Baik, sekarang tugas saya adalah memberikan sebuah sebuah frasa tentang teater. Saya punya mahasiswa di Fakultas Psikologi Muhammadiyah Solo, karena memang saya punya biro psikologi di Solo. Jadi dulu saya rintis itu sekitar tahun 2003, setelah saya resign dari kampus UI, terus kemudian saya buat biro, terus sekarang sudah berkembang. Alhamdulillah perkembangan biro saya sudah luar biasa. Jadi saya lebih banyak di Jogja sekarang malah gantian. Kalau orang lain berguru kepada saya untuk mendapatkan ilmu tentang psikologi, sekarang saya dibalik. 2 tahun setelah saya menjadi pemain orang Kolinta, saya malah berguru kepada beliau-beliau ini. Dan itu saya tidak akan menjadi malu untuk berguru tentang bagaimana teater. Nah, saya teringat kepada salah satu mahasiswa saya ketika dia pernah meneliti tentang teater. Di Universitas Muhammadiyah Solo itu ada namanya grup teater yang kita sebut dengan teater lugu. Mahasiswa saya itu meneliti tentang dampak-dampak. Kemudian dia menemukan, kita tahu di orang ini celengean, gitu. Menemukan orang yang celengean, yang cuek, yang emosinya tuh kadang-kadang meledak-ledak, mak duduknya apa teori ini, mak duduk tiba-tiba marah-marah, nggak ada juntungannya dan sebagainya. Artinya karena memang usia-usia rentang ya, usia 18 tahun, 20 tahun itu mungkin masa-masa yang emosinya agak labil. Kemudian ditawari, kamu mau nggak ikut teater? Oh mau, karena memang pada itu udah digalau kan. Oke, bermain teater. Nah, saya lupa itu saya judulnya apa, tetapi pada waktu itu si orang ini ya, saya lupa juga namanya, tapi ini hasil penelitiannya. Si orang itu bilang, oke, kamu berperan menjadi seorang ayah yang bijak. Sebagai orang ayah yang bijak, seorang yang arif, seorang yang santun, ya, pakai kacamata, ya pokoknya seperti orang tua yang bijaksana gimana sih? Padahal kita tahu orang dia itu sesungguhnya celengean gitu loh. Oke, kita kasih peran. Nah, kata si mahasiswa saya ini yang meneliti itu, dikasih waktu 4 bulan. Wah, cukup panjang ya. Kita latihan Oedipus 3 bulan ya Pak ya. Wah, luar biasa. Itu nanti kita akan kaji lagi tuh. Kenapa sebuah teater tuh harus berbulan-bulan dan harus tiap hari? Itu nanti ada dampak psikologisnya, kita akan bahas kalau memang ada waktu. Oke, 4 bulan dia latihan intens sebagai seorang ayah yang bijak apa segala macam. Nah, si mahasiswa saya ini meneliti ya, dampak-dampaknya. Kemudian dia berperan. Setelah dia mementaskan seorang tokoh ayah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menurut pengamatan kami, ada sebuah perubahan perilaku. Yang tadi selengean tiba-tiba nggak jadi selengean, yang tadinya nggak pede jadi pede, dan seterusnya. Saya yakin apa yang tadi disampaikan oleh Om Giri terhadap motivasi para orang tua untuk menitipkan putra putrinya untuk mengikuti teater, barangkali kurang lebih begitu Om ya. Ada hal-hal yang terselubung yang menjadi bagian yang terpenting kepada diri kita. Nanti kita akan bahas untuk masalah itu. Nah, artinya kenapa bisa begitu? Kenapa si anak ini begitu dia dapat peran ayah, kemudian beberapa minggu kemudian dia berubah sikapnya, berubah polanya? Kenapa? Nah, kita kaji kan, karena kita bagian negara. Nah, artinya begini, setelah dikaji, maka teorinya begini. Anak remaja,
sekali lagi anak remaja, bukan anak yang sudah dewasa atau anak yang sudah 40 tahun ke atas. Anak remaja itu selalu menarik pelajaran dari modelnya, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa, dan apa yang dia pahami, dan itu menjadi model bagi dia dan mampu merubah cara pandangnya. Oke, itu nanti kita bahas. Artinya diterapkanlah dalam kehidupan sehari, dan itu bisa diterapkan kehidupan sehari-hari. Mari kita, contohnya apa? Gak usah jauh-jauh. Kalau seorang anak yang sudah terbiasa dengan orang tuanya yang suka, mohon maaf, ngambilin barang, atau dalam istilah psikologisnya katakan itu kleptomania, iseng aja ngambilin barang gitu, maka tahu tidak mau anak yang tidak punya bakat untuk menjadi seorang kleptomania, dia bisa menjadi seorang kleptomania. Artinya apa? Dia melihat, dia mendengar, dia mencium, dan dia merasakannya, dia bisa merubah perilaku kita. Hati-hati kepada anak-anak kita, adik-adik kita. Kalau kita punya anak, kalau kita punya orang tua, kalau kita menjadi orang tua dan kita punya anak kecil, jangan sekali-sekali mengutarakan kepada hal-hal yang negatif. Karena apa yang dia lihat, dia bisa menirunya kepada diri kita. Nah, dengan demikian, mereka mencoba untuk mengekspresikannya dengan empati terhadap orang lain. Oh, ternyata ada perubahan perilaku. Dan begitu saya ngobrol dengan Om Giri, oh ternyata benar juga Om. Kenapa ya para orang tua itu banyak menitipkan putra putrinya kepada grup-grup teater? Ternyata itu tadi kajian-kajian kita adalah bahwa anak-anak paling mudah untuk dipengaruhi pikirannya. Oke, next yang berikutnya. Nah, kemudian apa sih nilai-nilai dari sebuah peran dalam kelompok teater? Nah, ini kita menyambung dari penjelasan dari Om Perin. Disadari maupun tidak sadari, mungkin bagi kita yang terlibat dalam sebuah kelompok teater, kita pasti memiliki empati terhadap lingkungan. Solidaritas kita akan semakin tinggi. Kebutuhan kita sudah bukan lagi kebutuhan individual, tapi kebutuhan secara kebersamaan. Wis ora apa-apa lah. Mangan orang mangan, yang penting mangan. Itu empati. Oke, yang berikutnya komunikasi. Kita punya komunikasi ya. Kita punya hubungan dengan teman-teman, komunikasi, ngobrol kalau gitu dengan santai, lepaskan pikiran saya. Kemudian kita ngobrol hal yang lain yang ringan-ringan. Komunikasi pasti terjaga. Kemudian berikutnya adalah kita pasti akan menghargai prestasi. Saya menghargai prestasi apa yang pernah dilakukan oleh seorang Perin, mulai dari perjalanan cerita-cerita dia, mulai dari perlungan ini suka dukanya segala macam. Oke. Bagaimana seorang Merit dengan rambut gondrongnya, kemudian dia menjadi seorang saya tidak merasa bahwa dia adalah seorang yang biasa-biasa, tapi ini luar biasa gitu. Tapi sepertinya biasa. Oke. Saya menghargai itu. Kita pasti akan menghargai prestasi. Demikian juga dengan Om Giri, dengan Om Dani, dengan siapa saja pasti kita akan. Walaupun saya tidak mengenal Anda, saya tidak mengenal. Kalau kita sama-sama di teater, apa ketemu TBY, pasti kita ngomongnya, enggak. Artinya ada sebuah penghargaan kepada orang lain. Okay. Dan yang penting adalah disiplin. Bagaimana disiplin itu menjadikan diri kita menjadi lebih fight untuk berkelompok, karena ada nilai-nilai empatinya itu tadi. Dan yang terakhir, ini juga tadi yang sampaikan oleh Om Perin, yang terakhir itu adalah percaya diri. Oke. Percaya diri adanya di mana? Percaya diri adanya di pikiran bawah sadar. Jadi kalau saya jelaskan gini, di dalam otak manusia nih, otak manusia terdiri ada dua, pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu ketika kita lagi ngapain? Ketika kita lagi menghitung, buat proposal, mikir, pokoknya analisa, dokter, insinyur, mikir, nah, itu dia pakai otak sadar, otak logika, otak logisnya. Tapi dia kecil Pak, otaknya cuma nyembul di ujung permukaan, 10% lah kira-kira.
Tapi di bawahnya itu ada yang kita sebut dengan pikiran bawah sadar. Nah, apa pikiran bawah sadar itu? Otak kita fungsinya. Pikiran bawah sadar itu adalah bicara tentang karakter kita, tentang pribadi kita, tentang belief, tentang persepsi, tentang keyakinan, tentang percaya diri, tentang memori jangka panjang, tentang mimpi, tentang sebuah keadaan di masa lalu kita yang terjadi. Pasti. Loh kok bisa Pak? Bisa Pak. Kenapa? Kalau Bapak Ibu semua ada di sekarang itu mimpi saja. Tiba-tiba ada di bagian tabrana, itu sebetulnya otak bawah sadarmu itu sedang bekerja untuk memori jangka panjang. Jadi kita bukan kehidupan sekarang, tapi kehidupan di masa lalu. Itulah sebabnya pasti kita ini punya kemiripan yang sama dengan orang tua kita. Orang tua kita pasti punya kemiripan sama dengan nenek kita, seterusnya. Nah, salah satu fungsi dari pikiran bawah sadar kita adalah percaya diri, belief, keyakinan. Nah, persoalannya adalah hampir semua klien-klien saya, persoalannya yang dihadapi seorang ketika dia mendapuk dirinya seorang konselor, orang yang dimintai pendapatnya, pasti hampir lebih banyak bicara tentang ketidakmampuan dia memanage dirinya. Maka dia stres, maka dia depresi, maka dia tuh nggak karu-karuan. Karena apa? Karena dia tidak yakin atas dirinya. Maka timbulnya masalah. Seorang yang, mari kita evaluasi deh, ketika kita curhat dengan teman kita tentang apa, tentang aku gimana ya, aku gini-gini apa, aku bingung ya, harus piye. Itu dasarnya adalah ketidakmampuan kita atas kemampuan diri kita, yang kita sebut dengan tidak percaya diri. Hebatnya lagi, kalau kita tidak percaya diri, kalau kita tidak yakin atas diri kita, maka itu adalah senjata untuk menjerumuskan diri kita di masa yang akan datang. Maksudnya gimana? Maksudnya, Bapak Ibu sekalian, ada tagline untuk bisa sehat baik jasmani maupun rohani, untuk bisa sukses kehidupan kita mendatang, itu tergantung dari pikiran bawah sadar, bukan pikiran otak, bukan pikiran logis, tapi pikiran keyakinan kita. Kalau saya yakin bisa, maka jadi bisa persoalan kita. Kalau saya sehat, saya yakin saya sehat, maka jadi sehat. Tapi kalau saya aku piye, aku ora wani, aku yakinlah kau tidak akan wani. Aduh saya itu bingung ya Pak, saya bingung, aku piye gimana cara? Yakinlah kau bingung. Kenapa? Karena belief itu dibentuk. Saya nggak pede Pak. Atau biar nanti aku diketawain pas kalau yakinlah kau tidak akan bisa buat apa. Aku nggak bisa ya, aku nggak tegaan ya Pak. Yakinlah kau tidak akan tega. Karena apa? Karena belief itu, keyakinan itu adalah pikiran bawah sadar. Dan hebatnya bawah sadar itu menentukan hidup kita mau jadi apa. Nah, salah satu treatment, saya katakan salah satu treatment untuk meningkatkan kualitas hidup kita bermakna karena kita percaya diri, yakin atas diri kita adalah mari kita berteater. Karena di teater itu adalah sebuah tempat di mana kita membangkitkan, hei, gue ini siapa? Saya bisa. Kalau Anda bisa, saya bisa. Apakah Bapak Ibu sekalian akan berpikir, saya ini sebetulnya melihat itu gelap loh Pak. Enggak, ini sopo enggak ada. Kecuali kalau begini saya kelihatan Pak. Tapi kalau begini saya nggak kelihatan. Tetapi saya punya keyakinan. Poin yang paling utama dari percaya diri yang tadi disampaikan oleh Om Berit itu adalah teater merupakan langkah asesmen, langkah terapi untuk meyakinkan diri kita bahwa kita bisa menentukan langkah hidup kita mau jadi apa ke depan. Itu berteater. Dengan demikian kita punya satu sikap. Nah, itulah nilai-nilai yang diperoleh memerankan sebuah peran dalam kelompok teater. Oke, yang berikutnya adalah persoalannya adalah bagaimana kita membentuknya. Ini kan. Nah, azas apa yang bisa membentuk kita menjadi lebih baik untuk berteater? Pertama adalah ada 3 aspek. Aspek kognitif, aspek emosional, dan aspek tindakan. Apa yang kita sebut dengan aspek kognitif? Nah, aspek kognitif itu adalah mencakup aktivitas cara kerja otak berorientasi pada aspek intelektual, kemampuan berpikir,
kemampuan mengingat, memahami dan memecahkan masalah. Saya pengalaman setahun ini takjub, Bapak. Takjub apa? Begitu saya dikasih peran oleh seorang Azwar AN untuk menjadi seorang Kolinta. Yang saya hadapi saya apa? Yang saya lihat itu loh, ada Merit, ada Om Dhani, ada GG Andika, ada Azwar. Secara psikologis di awal pertemuan saya minder, Pak. Saya tidak ada basic teater, tidak punya. Tetapi saya diberikan peran. Oke, yakin bisa. Latihan Pak Azwar AN, kata tamu Pak Azwar AN yang menurut saya. Disitulah yang biasanya saya nggak pernah dimaki-maki, tiba-tiba dimaki-maki. Tersinggung nggak saya? Tersinggung di awal. Tapi begitu saya mikir, oh iya benar juga. Oke. Nah, hal yang menarik dari aspek kognitif yang saya lihat dari mereka itu adalah saya melihat seorang Merit pertama nih, ada nggak di samping saya? Nyun Sewu, kalau boleh saya bertanya, sekarang usianya berapa? 70? Di situ ada Om Daning. Ada Om Daning mana dia? Om? Mana Om? Hah? Oh, Om Daning berapa usianya Om? 66. Pusing ke 70 ya. Oke, 70 dan 66. Saya itu kalau saya ngajar ya. Saya ngajar di Fakultas Psikologi. Ya. Yang paling berkesan itu saya ngajar di Fakultas Psikologi Maranatha di Bandung. Itu ya orang Bandung tahu sendiri ya. Ya dalam sendiri tahu sendiri itu ya begitulah kira-kira. Tahu sakit saya belajar. Anak mahasiswa saja yang untuk belajar menghafal saja itu sampai 2-3 kali melebar. Dia ngapal tapi ada gadget, dia ngapal gadget, gak fokus Pak. Dan susah Pak menghafal. Tapi begitu saya masuk dalam sebuah kelompok teater alam, itu ada Merit, ada Om Gege, ini sepuh semua ada apal. Sekian tahun naskah Oedipus kan ngerti sendiri ya. Banyak banget Pak. Kok apal gitu? Wah, berarti teori saya itu nggak terbantahkan. Pasti aspek-aspek kognitifnya itu berlaku kepada otak-otak mereka. Saya melihat Om Merit, Om Daning, Om Gege, terus kemudian ada lagi yang lain, Bang Azwar. Oh, saya nggak manggil dia nggak Bang Azwar, apa Paci, Paci Azwar. Ada sebuah istilah yang teringat dalam pikiran saya. Don't stop to think. Jangan berhenti pikiran. Karena ketika pikiranmu berhenti, matilah dirimu. Loh, bagaimana maksudnya apa Pak? Ketika otak kita tidak dikaryakan, tidak bekerja, maka efek yang paling mendalam adalah cepat lupa, cepat tua, cepat pikun. Karena otak kita tidak bekerja. Oh, jangan ngapain nanti. Nah, di teater itu diajarkan bagaimana otak kita dimaksimalkan. Dengan demikian, teori saya yang berikutnya adalah dengan belajar teater, kita melawan anti-aging dan anti-pikun. Nah, ini yang saya melihat, saya masih hafal cerita. Ada usia 70-an, artinya apa? Aspek-aspek kognitifnya itu berlaku pada beliau. Dan mampu memecahkan masalah, memahami empati lebih tinggi. Saya belajar Pak. Teori, jadi saya bukan saja teori, saya lihat, saya analisa, saya pikir, oh ya, lintas generasi anak-anak. Oke. Aspek kognitif. Yang berikutnya adalah dalam berteater adalah kita sebut dengan aspek emosional. Mencakup kecerdasan emosional, melibatkan perasaan, sikap, nilai, aspek memiliki peran penting dalam proses internalisasi nilai karakter ke dalam dirinya. Terlibat aspek emosi karena adanya lahan observasi, menghayati. Ketika seorang Merit menjadi seorang peranmu Tiresias, wah itu naskahnya tuh gila.
Itu kita pelajari Pak, saya lihat. Seorang Dani dengan kreonnya, wah, luar biasa, menghayati banget aspek-aspeknya luar biasa. Dia lepaskan. Jadi ketika saya bertanya, Om, kok bisa ya? Apa rasamu ketika Om menjadi seorang kreon? Apa Om Dani bilang? Kalau kau bermain teater, menjadilah, jangan seperti. Kalau menjadi itu filosofi tuh Pak. Kalau kau ingin berperan, menjadilah. Ada pribadimu yang kau letakkan, kau sedang memainkan pribadi yang lain. Dan masa transisi ini yang kita akan kaji lebih dalam lagi. Bagaimana aspek-aspek psikologisnya ketika dia harus berganti peran. Bagaimana aspek-aspek psikologinya ketika seorang meletakkan topeng dia, kemudian dia mengganti topeng yang lain. Bagaimana seorang aspek-aspek psikologisnya ketika misalnya saya harus berada di tempat ini, tapi saya juga harus menjadi berbeda di tempat yang lain. Kalau hari ini misalnya saya banyak mendapatkan kasus-kasus tentang kepribadian ganda, tentang pribadi kasusnya Jessica Wongso ya, kasus kopi sianida itu. Saya salah satu dari orang yang dimintai pendapat oleh almarhum Sarito Wirawan untuk menilai tentang kepribadiannya dia. Menurut apa? Menurut kacamata psikologi mistik. Karena memang saya berbicara tentang psikologi mistik. Oke, artinya masa-masa transisi itu. Nah, inilah yang diterapkan, proses-proses transisi inilah yang diterapkan oleh Mas Giri kepada anak-anaknya, prosesnya. Sehingga kita sudah mulai terlatih untuk mengganti baju. Hari ini saya di sini, ya sesuaikanlah baju saya. Hari ini sini. Ketika saya mendapatkan mandat di sini, saya bertanya kemarin, sesok iki besok pakai pakaian resmi apa tidak? Sebetulnya saya sedang berpikir itu. Saya mau tahu jawabannya. Kira-kira ini resmi apa tidak? Gak usah resmi-resmian, nyantai wae. Saya tidak mau protes. Loh, aku kan trainer toh Pak. Masa trainer celean? Nah, gitu. Jadi ini sinilah prosesnya. Nah, kajian-kajian ini perlu kita dalami apa? Agar anak-anak kita, anak didik kita menemukan sebuah emosional. Begini, kata mbah saya, kata nenek saya, kata orang tua saya, Sam, kalau kau ingin sukses di masa depanmu, ya, belajarlah setinggi-tingginya karena kau menjadi sukses. Oke, saya mau belajar. Saya belajar mulai dari SMP, SMA, terus kuliah di UI, dapat beasiswa ke luar negeri, dapat profesi saya. Kembali lagi ngajar, saya punya titel. Tapi apakah membuat hidup saya sukses? Ternyata tidak. Dibutuhkanlah yang kita sebut dengan kecerdasan secara emotional quotient. Bukan saja kecerdasan secara intelektual, tapi dibutuhkanlah semua kecerdasan secara emosional. Kau boleh pintar, tapi kalau kau tidak mampu mengelola emosimu, kau yakinkan kau tidak akan menjadi siapa-siapa. Dan saya mengajar dalam beberapa training tentang manajemen konflik dengan manajemen stres. Itu kita kaji, Pak. Bagaimana kita mengelola stres itu ada manajemennya loh ya. Konflik itu ada manajemennya, dan sebetulnya saya dapat sertifikasi untuk itu. Nah, aspek emosional ini penting. Kecerdasan secara emosi, bagaimana kita mengatur diri kita, bagaimana kita mengatur perasaan kita, bagaimana kita mengatur rasa kita. Karena teater itu adalah rasa, kenikmatan yang tidak ada nilainya. Saya masuk ke teater, apa motivasi kamu, Sam? Ketika teman-teman saya di kampus dan segala macam, lo ngapain masuk ke teater lo? Kan nggak ada duitnya di sana, pengen dapat berapa sih? Pokoknya kita mau. Persoalannya bukan itu. Kalau saya mendapatkan sesuatu di luar itu, saya banyak kesempatan. Tetapi ada aspek-aspek secara spiritual. Saya katakan secara spiritual itu saya dapatkan dalam hubungan berkerabatan di dunia teater. Dengan demikian, untuk bisa menjadi sukses, bahagia, untuk menjadi sukses atau menjadi bermakna hidup kita ke depan, bukan saja karena kita pintar, karena kita punya sarjana titel banyak, bukan saja, tapi juga kita mampu untuk mengelola yang namanya kita sebutkan emosi.
Apakah cukup untuk menjadi sukses? Oh, tidak juga. Dibutuhkanlah yang kita sebut dengan kecerdasan secara spiritual. Nah, nanti soal spiritual nantilah, itu usia-usia yang lebih dewasa. Oke, waktunya sudah cukup belum? Cukup. Oke. Baik, jadi dengan demikian aspek kognitifnya itu dipacu. Kemudian aspek secara emosional itu ditingkatkan. Nah, kemudian aspek apa yang ada ketika kita berada dalam dunia teater? Secara psikologis, aspek yang kita sebut dengan kinestetik. Nah, kalau misalnya saya sudah tahu nih teori-teorinya, oh bla 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 bla, kemudian saya sudah bisa menggunakan rasa loh. Saya kalau bicara masalah rasa itu pusing, Pak. Kenapa? Karena rasa itu subjektif ya, Bang. Emang perasaan lu aja begitu, gue juga begitu ya. Atau kadang-kadang ketika saya berhadapan dengan orang-orang kok banyak masalah banget masalah dengan saya. Tapi apakah mereka tahu saya sebetulnya saya juga punya masalah gitu? Enggak juga. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi masalahnya itu? Nah, ketika aspek kinestetik kita berpikir sudah kita kuasai dalam dunia teater, kemudian aspek emosi secara psikologis berada dalam ruang lingkup berteater, maka dibutuhkan lagi kita sebut dengan aspek kinestetik, yaitu berkaitan dengan kemampuan kita bertindak. Setelah ini kita mau ngapain? Sama dalam dunia spiritual, kecerdasan spiritual. Aspek dalam kehidupan kesuksesan orang itu bukan saja dia karena punya kecerdasan secara intelektual, bukan saja dia punya kecerdasan secara emosional, tapi dibutuhkan juga kecerdasan secara spiritual. Untuk apa? Secara spiritual, hakikatnya adalah untuk apa saya hidup. Jadi kalau aspek kinestetik di situ adalah ketika kita punya kemampuan, kita harus punya kemampuan bertindak dari apa yang kita alami. Dengan demikian kita membentuk suatu kebiasaan yang jika dilakukan terus menerus akan membentuk karakter seseorang dengan hasil proses terus menerus. Judul kita dari awal tadi itu adalah ada seorang mahasiswa dari kelompok teater di Universitas Psikologi Muhammadiyah 4 bulan menjadi tokoh seorang ayah, terus menerus intens latihan menuju ayah jadi orang bijak. Oh iya, lalu kamu bagaimana? Ngomongin bahwa Pak, sakjane gede itu wong celekan Pak di luar Pak. Nah kalau terus menerus dia menjadi begitu Pak, terus menerus loh, maka pasti akan otomatis dalam diri kita. Jangankan dia merasa menjadi ayah, tangan kita kalau sejak kecil kita sering ngupil Pak, terus ngupil terus ya, lama-lama ya nggak tanpa disadari yang ngupil terus Pak. Dipikir nggak? Oh tidak, karena terotomatis dalam pikiran kita. Kalau saya suka dengan warna itu, dari dulu saya suka, ya itu aja. Dia tidak akan mau merubah ke lain hati. Karena apa? Karena dia menjadi karakter terus menerus. Sekarang kita bayangkan saja, bagaimana nggak terus menerus latihan teater. Om Giri kalau latihan teater satu pentas berapa waktu lamanya? 3 bulan, dia hampir tiap hari tuh. 3 bulan Pak. Logika kita berpikir kalau tiap bulan terus intens terus ya, syukur-syukur kasih naskahnya, kasih perannya yang baik-baik gitu loh Pak. Maka tidak heran ketika Om Giri bilang saya mengasuh anak-anak gerandalan, anak-anak yang nakal apa segala macam itu dalam rangka apa? Saya yakin Om Giri tidak akan mengasih peran-peran kepada anak-anak yang nakal itu adalah peran-peran yang jahat, betul tuh? Karena apa? Karena tahu Pak, dia pasti memiliki efek. Sama sebagai seorang konselor, saya seorang konselor, saya yakin bahwa diri saya pasti punya efek terhadap apa yang saya ucapkan pada klien saya. Atau setidak-tidaknya kita punya efek nocebo, pengaruh. Dan kalau pengaruh itu adalah terus menerus, nah itulah yang akan ditanam dalam pikiran kita. Ketika misalnya kita menghadapi saya sedih, aduh saya bingung, saya terus menerus saya sedih, saya bingung, maka jadilah kita sedih. Oh, alam semesta itu tidak akan ingkar janji kok. Nah, kita mengucap kok. Maka ketika kita ucap,
Dengar dengan alam semesta memberikan apa yang kita mau. Wah, kira-kira begitu. Oke, itu adalah tindakan. Berikutnya adalah sekarang bagaimana kita membentuk karakter melalui proses dalam teater. Bagaimana mendalami karakter tokoh yang diperankan. Bagaimana cara memisahkan karakter diri dengan karakter tokoh yang diperankan. Dalam teori psikologi ada yang kita sebut dengan teori-teori self-talk, kemudian timeline dan sebagainya. Banyak tuh teori-teori begitu ya. Tinggal kita. Terus kemudian apa dampak psikologis setelah bermain peran. Dan yang berikutnya adalah bagaimana berteater dapat digunakan sebagai sarana terapi kejiwaan, apa yang kita sebut dengan psikodrama. Kalau yang nggak tahu tentang psikodrama boleh searching di Google atau apa sih psikodrama. Wah, itu adalah sebuah terapi ya, terhadap kasus-kasus psikosomatis ya, traumatik, stres, luka batin dan sebagainya. Saya bersama kawan saya, seorang psikolog dari Universitas Gadjah Mada namanya Retno Noati, itu sering menangani kasus-kasus dengan menggunakan psikodrama. Saya dapat dari sini, ketemu dengan teman-teman, saya praktekkan teman-teman lain. Saya praktekkan. Menggunakan apa? Teknik psikodrama, Pak. Itu biasanya menghadapi kasus-kasus psikosomatis. Psikosomatis adalah kekhawatiran yang berlebihan. Jangan-jangan aku wedi ya. Itu pokoknya jangan-jangan, pokoknya banyak jangan-jangan lah tuh. Traumatik, kasus-kasus stres, stres paling banyak. Luka batin. Jadi kalau di psikodrama tuh begini, ini sepintas saja. Ada beberapa kelompok. Oke, sekarang kamu jadi bangku, kamu jadi kursi, kamu jadi ini, kamu jadi ayah. Coba kamu perankan ketika peristiwa itu pernah terjadi atas diri kamu. Misalnya kenapa kamu dimarah-marahin sama orang tua, bagaimana reaksinya? Jadi semacam proses regresi ke kehidupan di masa lalu. Apa yang menyebabkan kamu sekarang menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi macam-macam lah. Itu teknik psikodrama. Ya, psikodrama itu adalah metode terapan yang kita sebut dengan action model. Ya, itu dikembangkan oleh Jacob Moreno dari psikolog dari Amerika dan itu dikembangkan di Indonesia. Dan itu 90% itu adalah berteater. Ya, jadi ada kasus di sini, saya nih jadi penderita karena saya pernah diselingkuhi sama pasangan saya stres. Sekarang kamu jadi ini. Atau sekarang bagaimana? Peristiwa di mana peristiwanya? Peristiwa di Malioboro. Oke, kamu jadi patung ya, kamu jadi ini, terus kamu gayanya begini. Itu adalah proses terapi. Kalau ada waktu, boleh kita akan bicara tentang psikodrama, tentang bagaimana perubahan kita berteater. Salah satu yang berkembang saat ini adalah dapat dijadikan sebuah sarana untuk terapi. Karena di psikologi diajarkan begitu, Pak. Nah, bagaimana membentuk dan sebagainya, sampai jumpa di lain kesempatan gitu ya. Ini nanti kita akan bahas semuanya. Dan itulah pemakaran saya. Kira-kira begitu, Om ya. Terima kasih sekali. Itu kalau mau berkunjung ke web saya, itu web saya hisyamafari.com. Itu nomor WA saya. Salam, sampai jumpa. Oke, kita beri aplaus untuk Bapak Hisyam Al-Fahri. Terima kasih Pak Hisyam Al-Fahri. Jadi Pak Hisyam ini malah justru bukan orang teater awalnya. Jadi beliau adalah psikolog, seorang ahli psikologi, kemudian terapis ya Pak ya, dan trainer ternyata. Jadi kalau berbicara di depan agak panjang ya, mohon dimaklumi ya. Karena ini adalah kuliah yang 2-3 SKS diselesaikan dalam waktu 30 menit sebenarnya. Tidak mungkin ya. Jadi teman-teman juga jangan berharap bahwa hari ini akan selesai soal psikodrama tadi yang disampaikan Om Fahri, bagaimana aspek kognitif bisa berjalan melalui sebuah latihan teater, bagaimana emosional, pembangunan secara emosi bisa berjalan di teater selesai hari ini, itu nggak mungkin. Ya nanti silakan menghubungi beliau secara personal ya. Begitu ya kira-kira teman-teman semua. Nah, kita mulai di diskusi termin kedua, yaitu diskusi tanya jawab. Silakan teman-teman semua, bagi yang mengalami kesulitan silakan bertanya. Nanti siapa yang akan bertanya akan mendapatkan door prize dari Pak Hisyam Al-Fahri. Apa Pak? Kalau ke Pak Hisyam, door prize-nya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk atau? Saya penulis buku. Saya punya 7 buku.
Tapi semuanya nggak ada hubungan dengan teater ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Ada buku, kalau misalnya dan saya satu-satunya yang masih hidup di Indonesia, Grandmaster Tarot Indonesia. Oke. Dengan Tarot Nusantara. Oke. Ini kartunya. Wah, dompetnya ada kartu tarot nih. Ya, ini hasil karya saya sendiri. Hanya gara-gara inilah saya mendapatkan Certified Grandmaster Tarot Dunia dari Amerika Pak ya? Dari Amerika. Oke, sip. Dan ini ada buku tentang apa Pak? Hipnoterapi. Oh, hipnoterapi ini bisa disinggungkan dengan teater Pak ya nanti Pak ya? Ya, ini lebih ke klinis sih sebetulnya. Oh, oke. Terus saya kalau ada yang tertarik dengan buku grafologi, ilmu tanda tangan, ilmu tanda tangan bisa, ini ada bukunya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka moderator yang bertanya, ya, maka door prize-nya sekarang saya serahkan ini padamu lah. Oke, ada juga nanti ada buku kumpulan cerpen dari Nagiri Mawacipta. Jadi saya kira ya Pak, yang door prize-nya itu di bawah lindungan keabangan Pak Isam Afari ini adalah cucunya Buya Hamka. Wah, ini saya buka kartu loh ya. Maaf ya Pak Fari ya. Jadi Haji Abdul Malik Kari Amrullah itu dengan legenda sastra kita itu beliau adalah cucunya sebenarnya, meskipun bidangnya bukan sastra. Oke, monggo. Waduh, langsung kita mulai dari depan dulu. Dari depan tengah 3 dulu ya. Yang kedua dari depan paling belakang pojok itu. Nah, kemudian depan ini Pak yang tengah. Yang belakang sana tadi ya, yang duduk di bawah balkon itu. Oke. Monggo dimulai dulu dari Pak Bisman. Ya toh, bener? Oke, hafal saya. Tidak usah panjang lebar, Pak Bisman, pertanyaannya. Monggo. Terima kasih pada para sumber yang sudah memberikan ilmunya yang elok pada kami. Saya hanya satu pertanyaan saya penting dijawab. Kayaknya ini salah setting. Suwi banget ra iso udut wong teater nek nggon ra iso udut iki dadi blank gitu loh. Gitu. Jadi mungkin golek nggon sik iso udut. Kemudian yang kedua pertanyaan saya adalah begini, dari 3 bapak-bapak tadi menjelaskan tentang teater sebagai pembentukan karakter, tetapi hampir semuanya tadi saya tangkap masih ke dalam gitu ya, artinya mek guwong teater dewe gitu. Jadi barangkali pertanyaan saya cuma apa dampaknya kira-kira teater itu kalau untuk, karena teater itu berhubungan dengan penonton, nah dampak untuk penonton itu bisa nggak mempengaruhi karakter para penontonnya yang oke banget bentuknya gitu, meluwi banyak dari wong teater kan gitu. Itu saja Mata Duan, terima kasih. Pertanyaannya ditujukan kepada semuanya Pak Bisman. Oke, terima kasih. Bagaimana karakter itu kemudian mempengaruhi penonton? Kita rangkum dulu Pak. Penanya kedua, yang paling belakang, oke, di bawah balkon Masnya yang gondrong. Mohon maaf Pak, Bapak penanya yang ketiga ya. Boleh dua-duanya maju juga nggak apa-apa Pak. Monggo Pak, dua-duanya maju juga nggak apa-apa. Ya. Urut pete ya, nanti giliran ladies ya yang bertanya. Dompetnya mobil tadi dalam bentuk brosur ya. Oke, monggo Pak memperkenalkan diri dari namanya, kemudian dari mana dan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Nama saya Mahmud El Kadri dari Semarang. Kebetulan saya sedang di Jogja. Saya sudah mendengar dengan seksama 3 pembicara ini, Mas Giri, Pak Merit, dan Pak Hisam. Tapi apa yang dikatakan Mas Bisman benar, teater lebih diletakkan pada ke dalam teater sendiri. Relasi keluar itu tadi tidak banyak dibahas gitu kan. Saya hanya ingin sedikit menambahkan, artinya untuk melengkapi diskusi ini, bahwa saya tertarik dengan teori F.A. Goffman tentang profesor sosiolog yang saat ini sangat ramai di dunia ini membicarakan tentang bukunya tentang dramaturgi, bahwa dramaturgi ini sekarang bukan lagi milik para orang teater, sudah menjadi milik dunia. Lewat teori Erving Goffman itu mengatakan bahwa ada panggung depan disebut on stage dan panggung belakang backstage. Ada 2 kehidupan manusia sekarang ini betul-betul dipisahkan dari teori dramaturgi, bahwa ketika orang di belakang panggung itu orang adalah pribadi yang aslinya,
kemudian yang di depan itu pencitraan. Ini kaitannya nanti saya akan tanya pada Pak Isam yang kali ini ya. Saya lebih tertarik bahwasanya teater itu bagaimana direlasikan ke depan. Kalau ke dalam itu saya kira dari saya SD itu sudah banyak mendengar pembentukan karakter, acting, blocking itu. Maaf untuk saya sudah banyak mendengar, dengan saya juga sudah banyak melakukan dengan teman-teman bahwa teater itu entah seni apapun itu sarana. Saya sedikit berbeda pendapat dengan Mas Giri sebagai alat teater. Bagi saya teater itu sarana, karena itu kata kerja. Kalau alat itu kata benda. Sana kan teater itu sebagai objek. Bagi saya teater subjek, jadi sarana itu subjek. Jadi ada moral di sana. Tapi kalau alat itu sebagai korban, gitu kan. Tapi saya kira Mas Giri hanya semotiknya aja yang salah. Tapi atau saya yang salah mengartikan semotik ya. Barangkali juga bisa perbedaan istilah ya. Oh ya boleh. Tapi ini tidak sangat penting, cuma mungkin hanya bahasa. Tapi saya lebih ingin menekankan bagaimana diterangkan tentang teater realita depan, realita teater ke masa depan, realita teater ke personal-personal di luar kita. Itu aja saya kira. Makasih. Oke, dengan Mas apa tadi? Pak Mahmud ya, Mas Mahmud. Oke, penanya ketiga silakan monggo, Pak. Assalamualaikum, saya Eko Winardi. Saya ingin sampaikan dua hal pernyataan dan satu permintaan. Jadi tidak ada pertanyaan. Pernyataan saya yang pertama, saya tidak setuju dengan Brisman dan siapa yang tadi? Pak Mahmud, bahwa semuanya tadi pembicara hanya ke dalam, tidak. Apa yang dilakukan kiri itu ada upaya pembentukan karakter keluar, dan saya setuju juga dengan kiri teater sebagai alat, karena saya melakukan itu. Mari Mas Pak Merit, Mas Merit, nanti salam. Dan tadi yang disampaikan juga bukan pengalaman dia lama dengan SMA dan lainnya, tidak akan membangun karakter cuman beberapa tokoh, tapi itu adalah untuk siswa semuanya. Jadi keluar juga, saya kira. Hormat Pak. Nah, untuk Pak Isam tadi saya bilang permintaan. Ada di dalam makalah, memang sudah 3 pemakalah ini memberikan makalah, tetapi yang ditampilkan di situ komplit Pak, ada. Nah, jadi saya permintaan nanti mau mengopi atau dikirimkan. Makasih Pak. Oke. Pak Eko Winardi, teater dinasti. Oh ya, salah satu tokoh teater juga ya. Oke. Saya kira itu, jadi Pak Eko Winardi tidak bertanya ya teman-teman semua. Beliau minta materi kepada Pak Isam Afari. Ini langsung dijawab dulu 3 atau kita rangkum lagi Pak pertanyaannya? Kita rangkum ya. Nah, sekarang untuk ladies ya. Sebentar, untuk perempuan ya boleh. Oke, nanti audiens dulu. Monggo Mbak yang depan. 2 lagi. Sebentar Pak. 2 lagi. Oh belum ada. Sama Mbaknya. Oh boleh bertanya. Oke. Di operator nyambi penanya. Boleh. Monggo. Mbak, menyebutkan nama dan dari mana ya? Baik, terima kasih. Nama saya Tisan dari Gunung Kidul. Terima kasih Pak Giri undangannya. Saya ada punya 2 sanggar di Wonosari, di Omah Obah dan Sanggar Seni Pujo Sumakno. Salah satunya kami juga memberikan materi tentang teater dan seni yang lain. Saya sepakat sama Pak Giri bahwasanya teater itu mujarab sekali sebagai alat atau sarana, mungkin masalah semotik tadi ya Pak. Tapi sama menurut saya, karena teater ini berat. Artinya di dalam teater ini kompleks banget dibandingkan cabang seni yang lain. Berat artinya harus pakai ide, harus pakai tokoh dan pesan moral. Nah, yang saya tanyakan sama Pak Giri, bagaimana caranya untuk menyederhanakan itu? Karena dalam setiap kami latihan mahal sekali ide. Ketika kami akan mulai melakukan satu proses teater, harus menggali ide. Lain halnya dengan kita mau mengajarkan tari kreasi atau klasik sudah ada gitu ya. Oke, itu untuk Pak Giri. Kemudian untuk Pak Merit, saat ini pandemi Pak Merit. Kemudian kalau teater di sekolah, ini saya kira saat ini kami di Sanggar jarang sekali dimintain untuk
kolaborasi dengan sekolah, ayo dampingi gitu. Bagaimana ya caranya untuk kita itu tetap bisa melakukan satu pendidikan karakter melalui teater di masa pandemi ini. Saya lihat sekolah sepi-sepi saja sampai dengan saat ini, atau mungkin kita perlu meng-create satu sistem sehingga di masa pandemi ini untuk tetap membentuk karakter anak-anak sekolah itu tetap berjalan. Atau mungkin tidak tahu saya caranya seperti apa, makanya saya menanyakan ini kepada Pak Merit atau mungkin pihak-pihak yang terkait gitu. Kemudian untuk Pak Hisam, Pak, kalau saya salah mohon diluruskan. Pembentukan karakter itu mungkin efektif sekali untuk anak-anak yang sedang tumbuh. Nah, kalau untuk yang sudah dewasa, jadi di tempat kami itu ada juga yang sampai tua gitu, yang SMA sampai dengan usia sudah simbah-simbah itu ikut ketoprak, ikut teater seperti itu. Apakah itu juga efektif? Dan kalau misalnya masih efektif, berapa lama kita itu bisa membentuk karakter? Kalau tadi Pak Giri mungkin 3 bulan ya proses untuk bisa membentuk karakter sesuai dengan tokoh, sesuai dengan cerita dan pesan moral. Nah, kalau untuk orang tua ini masih efektif apa tidak? Kalau sesuai tinjauan psikologis. Itu saja, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir, monggo. Ada 3 pertanyaan dari Mbak Tristan dari Gunung Kidul, dari Sanggar Omah Ubah, monggo, Mbak. Amai. Beberapa isi. Cek. Selamat sore. Sore. Pembawa penyijikan. Nama? Nama saya biasanya dipanggil Ame. Pertanyaan saya, tadi saya memperhatikan ada pertanyaan di slide Bapak ya, Hisam. Bagaimana memisahkan karakter diri dengan karakter tokoh yang akan diperankan? Itu tadi mohon dijelaskan Bapak bagaimana caranya. Tapi pertanyaan utama saya itu, bagaimana memisahkan karakter yang sudah pernah kita perankan sebelumnya? Karena kebanyakan ketika seseorang itu bermain teater, dia mendapatkan karakter, dia itu terlalu dalam menyelami karakter itu sampai pada akhirnya di tokoh-tokoh yang akan datang itu jadi terbawa karakter yang sebelumnya. Itu bagaimana? Jadi stereotip nanti ya. Nah, seperti itu pertanyaan. Mungkin juga bisa dijawab oleh ketiganya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Mbak Amel ya. Amin pakai I. Oke, ada 5 pertanyaan nanti akan dijawab oleh ketiga pemateri secara random ya. Artinya siapa yang ingat, siapa yang tanya langsung jawab. Begitu saja, kalau nanti lupa boleh cross check ke saya. Oke, siapa dulu ini yang mau menjawab? Oke, siapa dulu? Monggo, Legri dulu, monggo silakan Legri. Oke, saya terima kasih Eko sudah membantu saya. Eko Winardi sudah membantu saya untuk menjelaskan itu. Apa yang disampaikan ke Brisman dan Mahmud sebenarnya sudah selesai. Kita persoalan teater mengaruhi keluar penontonnya sudah selesai. Yaitu yang disebut dengan tidak hanya teater ya, kesenian adalah tontonan dan tuntunan. Nah, kata tuntunan itu di sana tentu bisa mengaruhi, disebut mempengaruhi. Namun yang lebih ekstrim adalah yang saya lakukan ketika Sampurna Foundation memberi beasiswa pada para mahasiswa keluar negeri. Mereka sudah lulus dengan biaya sangat mahal, dipulangkan ke Indonesia, bawa ke Prambanan. Saya diminta seminggu itu untuk mencas mereka agar para mahasiswa yang dibiayai oleh Sampurna Foundation dengan mahal itu mencintai Indonesia untuk pulang ke Indonesia dan menularkan ilmunya ke Indonesia, tidak keluar negeri lagi karena mereka sudah asik di luar negeri. Nah, apa proses itu yang saya lakukan, membuat mereka cinta Indonesia. Disitulah saya menggunakan teater total. Teman-teman mereka juga sebagai pemain, sebagai penonton. Teater total artinya begini, penonton yang ada di sini ikut bermain. Itu jadi sebenarnya perkembangan teater dulu banyak sekali. Ada penonton yang pasif, penonton yang aktif. Penonton yang aktif adalah penonton yang ikut mencoba berdialog dengan pemain, dengan model-modelnya Lena, modelnya Gandri. Itu teater total, teater tanpa penonton. Teater avant-garde yang disebut oleh Yudi Aryani itu adalah teater tanpa penonton. Bagaimana penonton berdialog dengan pemain, penonton di situ sedang bermain. Jadi ada metode-metode yang sebenarnya kalau kita menggunakan untuk aktif penonton, menggunakan teater penonton. Kalau kita menggunakan proscenium, saya kira
akan sulit. Jadi ada berbagai pilihan sebenarnya ketika yang target kita saat ini adalah penonton. Kita gunakan teater arena, teater pendopo. Tapi begitu kita pakai teater proscenium ada jarak pasti. Ketika saya bermain di sini ada jarak dengan teman-teman, komunikasi yang tidak terjadi. Maka Gandrik yang selalu menganut dengan konsep-konsep teater tanpa penonton itu selalu modelnya adalah model-model teater arena. Saya pikir itu. Jadi dengan pilihan-pilihannya itu. Terus persoalan isian ya itu pilihlah keterlibatan penonton. Saya kira semua ngogemin, tidak hanya orang teater, orang karawitan yang di sana teks-teks syair tembang itu disampaikan sebagai tuntunan. Artinya bukan hanya teater saja, balik dari sebuah pertunjukan itu adalah kepada penonton itu kita sudah closing, sudah selesai. Semua pertunjukan pasti berbicara soal tontonan dan tuntunan. Sudah selesai kalau itu. Saya pasca itu. Bisa bagaimana ide? Saya tidak akan bicara teori harus bagaimana, tapi yang saya lakukan misalnya ketika teman-teman pekerja rumah tangga sebelumnya, saya pentas di sini, salah itu judulnya TUM. TUM itu adalah kasus seorang PRT dari Surabaya yang mati karena disiksa oleh majikannya. Cerita itu digali oleh para pemainnya sendiri. Jadi di situ ada diskusi pembentukan cerita, pembuatan cerita. Begitu pula saya dengan teman-teman PSK di Sarkem dan Parangkusumo. Ayo kita bikin cerita. Ceritanya gimana, Pak? Cerita tentang kamu aja menarik kok. Bagaimana kamu sampai bisa di sini? Itu sebuah peristiwa menarik. Bagaimana dia dilakukan kekerasan KDRT di rumah, kemudian dia lari ke sana. Meskipun saya yakin cerita itu kadang dibikin, bukan cerita asli itu. Saya lama mendampingi mereka. Menggali sebuah cerita dari peristiwa mereka itu menarik, kemudian disajikan kepada teman-teman. Jadi saya itu yang tidak setuju dengan Merit Hendra dan Azwar HN itu yang kaya woro. Lah ngomong neng TBY ngomong ke Oedipus, ngomong ke Sophocles, ngomong ke Macbeth, ngapain? Ini milenial. Kita bisa ngomong, bisa ngomong tentang teater klasik untuk apa? Itu meskipun di naskah-naskahnya Shakespeare itu naskahnya Sophocles itu dasar, ajaran-ajaran psikologinya, ajaran-ajaran dasar, tapi saat ini yang kita butuhkan adalah peristiwa saat ini yang ada di sini. Peristiwa yang ada di Gunung Kidul, di tempat Tisan belajar bermain teater itu adalah peristiwa di sana. Kalau Tisan mementaskan naskah Sophocles, naskah Macbeth, Hamlet, langgung ngopo? Artinya peristiwa sosial sesuai dengan konteksnya. Ada teori sastranya, teori sastra kontekstual gitu. Bahwa karya sastra cermin dari masyarakatnya. Itu akan lebih menarik, akan lebih ditonton. Saya kira itu teman-teman yang nambahin nanti Brisman, aku sudah usul di amfiteater yang bisa teman-teman ngerokok, tapi teman-teman Mbak Ning dan teman-teman di sini anunya. Tadi dari Mbak Tristan tadi bagaimana soal penggalian ide di komunitas, jadi komunitas Obah ini mengalami kesulitan dalam penggalian ide dan lain sebagainya. Kejadian yang gak enakan di situ, Pak. Nyantol, Pak, pikirannya dia di situ. Saya bilang, kamu nggak bisa? Ya pasti nggak bisa. Loh, tapi saya kepengen melupakan masa lalu yang suram, Pak. Pasti nggak bisa. Loh, kok begitu yakin? Karena apa? Karena sesungguhnya tanpa kau sadari, kau sedang menarik pikiran-pikiran itu adalah pikiran kamu. Walaupun sesungguhnya kamu tidak inginkan, tapi yang paling hakikat adalah kau menarik pikiran-pikiran itu. Sama halnya ketika misalnya saja saya diajarkan bermain sebuah peran. Wah, yang paling gampang tuh Oedipus itu udah. Apakah saya serta-merta kemudian besok akan tidak? Ada sebuah teman-teman tertentu untuk bisa semakin kita ingin melupakan masa lalu yang suram atau kata masa lalu yang tidak kita ingin yang kita inginkan lupa, pasti nggak akan bisa. Itu udah teori. Artinya, yaudah biarkan saja. Katakan dalam diri kita, saya Hisham, saya Hisham, saya Hisham, saya Hisham. Kembalikan kepada diri kita. Itu yang paling. Jadi dibutuhkan sebuah treatment tertentu untuk bisa mengatas diri kita. Kemudian ada ketik katakan misalnya kalau karakter itu biasanya efektif untuk anak-anak dengan remaja, oh ya, itu sangat efektif. Bagaimana orang yang dewasa? Oh ya pasti juga bisa, tapi caranya beda.
Kalau orang-orang yang dewasa itu adalah ya banyak. Tadi kan sudah saya sebutkan di situ ada timeline, ada self talk. Yang paling gampang adalah terapi assessment tentang self talk. Itu paling gampang. Ketika misalnya saja kasus-kasus gempa bumi tahun 2004 di Jogja, 2004 ya Pak, 2004. Ketika saya mendapatkan tugas untuk merecovery, ya. Kebetulan saya dapat support dari Jepang Foundation ya untuk bisa meng-hire beberapa daerah tentang pasca trauma. Dia ingin masyarakat desa-desa itu yang ingin melupakan masa lalu masuk tentang gempa itu. Ya ada caranya Pak, ada tekniknya. Nah maka belajar teater tidak hanya cukup belajar teater sampai di situ. Kita pasti akan mendapatkan efek-efek psikologis setelah kita belajar. Seperti yang tadi saya sampaikan di terakhir di pemaparan saya. Pasti. Dan itu saya tidak akan bisa bicara panjang lebar di sini karena itu membutuhkan sebuah urutan-urutan rangkaian untuk bisa meng-hire atau meng-assessment diri kita sendiri. Kalau misalnya bahwa teater adalah alat dan sebagainya, bagi saya itu teater ada alat tool, sebuah cara. Ya, mungkin persepsi alat itu barangkali oke lah, itu namanya persepsi bisa beda-beda. Tapi bagi saya menggunakan beberapa treatment terapis psikologi, ya, bahkan salah satu teknik tentang art balancing. Saya bawa orang-orang yang lansia ke Kali Oyo itu, ya, untuk ngapain? Untuk diriin batu itu, belajar keseimbangan itu loh, yang namanya disebut dengan art balancing itu. Itu adalah alat terapi, media. Jadi bagi saya itu adalah media tool ya, untuk itu. Kemudian tadi ada apa lagi? Ya. Terakhir Mas Wisman itu mengatakan ya kalau bagi saya itu ya kita tidak bicara bagaimana caranya supaya dengan penonton, ada ilmu-ilmu lain karena saya berasal dari akademis ya, ada ilmu-ilmu lain untuk bisa mengatasi hal-hal terhadap hubungan kita dengan penonton. Salah satunya adalah public speaking. Kita semuanya adalah punya bakat untuk profesi sebagai seorang public speaking, tapi ada ilmu-ilmu tertentu untuk bisa meningkatkan kualitas kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kira-kira begitu Mas, karena tadi saya beri jawil ojo suwi-suwi. Oke. Ya, ada Crash 2 yang akan berlangsung pada bulan apa Pak? Setelah Lebaran ya, setelah Lebaran, kira-kira bulan Mei ya. Begitu, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Salam budaya, salam teater Indonesia, salam teater di Jakarta. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Teater Dunia.